Ibu Sri Mulyani juga menceritakan bahwa keputusan untuk anggaran Kemenhan itu juga sudah disepakati sampai tahun 2034. Padahal Pak Jokowi kan cuma sampai 2024 ya. Jadi anggarannya bisa sampai 2034 lewat utang luar negeri lagi gitu ya. Selamat malam semuanya. Kemarin ada pertemuan antara Pak Jokowi dengan Prabowo yang juga dihadiri oleh Ibu Sri Mulyani. Dan menurut cerita Ibu Sri Mulyani, pertemuan ini kemudian menyepakati tambahan anggaran sebesar 61 triliun rupiah untuk Kementerian Pertahanan. Dan dari pertemuan ini, Ibu Sri Mulyani mengungkap cerita-cerita itu langsung ke media. Kayaknya itu kayak ngadu atau atau nggak terima gitu ya. Ya karena gini, sebagai menteri dia nggak bisa kemudian menolak secara terbuka, nggak setuju gitu kan. Itu nggak bisa karena dia bukan pengamat. Tapi dari cara penyampaian Ibu Sri Mulyani yang kemudian langsung mengumumkan bahwa dari pertemuan ini ada tambahan anggaran untuk Kementerian Pertahanan sebesar 61 triliun rupiah atau 5 miliar dolar Amerika, sehingga total secara keseluruhan mencapai 355 triliun selama beberapa tahun terakhir, selama 4 tahun terakhir ini dari hutang luar negeri yang sebelumnya disepakati hanya 20 miliar dolar hutangnya gitu ya, sekarang ditambah menjadi 25 miliar dolar. Jadi menurut Ibu Sri Mulyani ini terjadi peningkatan yang sangat drastis gitu ya. Naik 5 miliar dolar hanya untuk tahun 2024. Dan dari pernyataan atau cerita Ibu Sri Mulyani yang disampaikan secara terbuka, saya menangkapnya bahwa kita masyarakat itu diminta untuk mengontrol atau mengawasi. Atau bahkan maksimal nanti kita menyampaikan penolakan-penolakan terkait tambahan anggaran sebesar 61 triliun rupiah ini gitu. Karena ini anggaran yang sangat-sangat besar gitu, sehingga ya sebagai menteri, kalau sudah presiden berbicara dan sudah sepakat, dia tidak bisa membantah atau membatalkan sendiri. Karena dia sebagai menteri tetap harus ikut aturan, harus ikut perintah gitu ya. Tapi masyarakat diminta untuk tahu, mengawasi, atau bahkan mungkin tujuannya kita menolak penambahan anggaran 61 triliun rupiah ini. Karena ini sudah sisa 1 tahun dan nampaknya gitu ya, penambahan-penambahan seperti ini cenderung bisa digunakan untuk hal-hal yang tidak seharusnya gitu ya. Apalagi sekarang kan katanya lagi bikin program, Prabowo jadi capres, mau bikin program kasih makan gratis, katanya di mana-mana mau dikasih makan gratis. Dari mana duitnya gitu kan? Itu kan yang harus kita awasi. Jadi penambahan 61 triliun rupiah ini harus kita pahami, dan ke depan nampaknya perlu ada penolakan untuk disampaikan lewat DPR. Dan ini adalah sikap atau keputusan yang mungkin ngawur gitu ya. Ya bagaimana mungkin di akhir masa jabatan tiba-tiba ada peningkatan hutang sampai 61 triliun hanya untuk satu kementerian. Dan lebih ngawur lagi, Ibu Sri Mulyani juga menceritakan bahwa keputusan untuk anggaran Kemenhan itu juga sudah disepakati sampai tahun 2034. Padahal Pak Jokowi kan cuma sampai 2024 ya. Jadi anggarannya bisa sampai 2034 lewat utang luar negeri lagi gitu ya. Dan mencapai, ini target utangnya itu mencapai 55 miliar dolar untuk Kementerian Pertahanan sampai 2034 mendatang. Ya, ya ini apakah Pak Jokowi sudah yakin menang Prabowo ini? Kok sudah bikin kesepakatan atau menyetujui anggaran utang sampai 2034 untuk Kementerian Pertahanan? Emang yakin menang gitu ya? Emang Prabowo masih bisa bertahan sampai 2034? Ya karena bagi saya ini agak-agak masuk akal gitu. Pak Jokowi itu hanya sampai tahun depan, tahun 2024, bukan 2034. Dan Prabowo setahu saya, sepenglihatan saya gitu ya, ini nggak bisa menang orang ini. Securang-curangnya Prabowo atau securang-curangnya tim yang mereka miliki, atau ada pengerahan-pengerahan dari pemerintah, atau guyuran BLT 500 triliun sekalipun dan sebagainya, ini nggak akan bisa untuk memenangkan Prabowo gitu. Ya oke lah, misalkan MK bisa diintervensi gitu ya, undang-undang bisa diubah karena ada paman di sana gitu kan.
sehingga Gibran bisa maju jadi cawapres, iya, itu bisa dilakukan. Oke lah KPU, misalkan bisa mengubah undang-undang, mengubah aturan yang sebelumnya itu ada debat cawapres, kemudian diubah menjadi debat capres-cawapres gitu ya, di mana satu pasangan langsung hadir bersama-sama gitu selama 5 kali. Oke lah, itu bisa diubah, bisa diintervensi. Tapi gimana caranya mengubah pilihan masyarakat? Nggak bisa. Gitu. Suara rakyat itu nggak bisa diubah. Dari pengalaman kita selama berpuluh tahun selama ini gitu ya, kita kan sudah melihat bahwa penolakan luar biasa besar kepada Prabowo Subianto. Jadi Prabowo mau berpasangan dengan siapapun itu nggak bisa. Dengan Bu Mega yang kalah gitu ya, dengan Pak Hatta Rajasa kalah, dengan Sandiaga yang anak muda juga kalah gitu ya. Dari besan presiden juga kalah. Sekarang mau dampingan sama anak presiden juga akan kalah gitu. Jadi securang-curangnya atau melakukan securang apapun itu nggak akan bisa menang gitu. Jadi kenapa kemudian tiba-tiba ada anggaran untuk Kemenhan sampai tahun 2034 gitu? Atau ini adalah persiapan Prabowo jadi Menhan lagi? Yang mana tahu gitu kan. Pak Jokowi udah ngeliat gitu, wah kayaknya kalah nih. Ya udahlah, kita bikin kesepakatan gitu ya. Ini kita setujui bahwa anggaran Kemenhan sampai 2034, nanti kalau kamu kalah, udah kamu jadi Menhan lagi. Siap presiden. Ya karena begini, kita tuh mengerti bahwa visi Indonesia itu harus sampai puluhan tahun mendatang atau bahkan kalau perlu sampai kiamat gitu ya. Tapi bagaimanapun kekuasaan itu kan ada batasnya. Pak Jokowi batasnya hanya sampai 2024. Harusnya ini Pak Jokowi hormati gitu. Kenapa untuk tahun 2034 yang di luar kewenangan dan kekuasaannya, kemudian beliau mau ngatur-ngatur seperti ini. Sampai kemudian disepakati anggaran untuk utang atau belanja Kementerian Pertahanan 10 tahun mendatang. Itu kan sudah bukan kewenangannya. Iya kalau misalkan Prabowo menang gitu ya, tapi kayaknya kan kalah. Iya kalau misalkan Pak Ganjar mau Prabowo jadi Menhan lagi, tapi kan kayaknya enggak. Kayaknya Pak Andika Perkasa yang jadi Menhan gitu. Ya lebih ganteng, lebih fresh, lebih muda gitu kan. Menhan itu harus ya tahan, jangan Menhan tapi nggak tahan. Jalan-jalan aja nggak tahan. Jadi ini ibaratnya bagi saya mengatur anggaran sampai 2034 apalagi lewat utang luar negeri. Bagi saya itu ibarat mantan kita ngatur-ngatur kita gitu. Kan bukan urusan lu. Ngapain ngatur-ngatur? Jadi ya seharusnya Pak Jokowi menghormati presiden selanjutnya gitu ya, diberikan keputusan, diberikan kewenangan untuk memutuskan sendiri, bukan kemudian mengatur-ngatur demi kepentingan pribadi dan keluarganya gitu. Karena kalau seperti ini yang dirugikan ya kita semua gitu. Kita kan nggak ngerti gitu. Presiden selanjutnya ini kan seperti Pak Ganjar misalkan bisa jadi punya visi yang berbeda soal Kementerian Pertahanan misalkan. Nggak harus selalu beli pesawat bekas yang seharusnya hibah gitu kan. Kan nggak tentu gitu. Bisa jadi Pak Ganjar ketika nanti jadi presiden, pesawat-pesawat hibah itu ya digratiskan aja. Kita beli secara gratis, bukan malah bayar seperti sekarang gitu kan. Jadi ini adalah sebuah kebijakan keputusan yang ngawur gitu. Saya nggak ngerti apa yang terjadi kepada Pak Jokowi, tapi dari putusan MK, kemudian KPU, kemudian hari ini ada keputusan untuk menambah utang luar negeri sampai tahun 2024, bahkan 2034 sudah juga dianggarkan. Itu adalah keputusan-keputusan yang tidak kita kenali. Ini bukan sosok Jokowi yang pernah kita kenal dulu, dan saya nggak tahu ini apa yang terjadi. Tapi pada intinya semoga Prabowo diberikan keikhlasan. Ya karena pada akhirnya gitu ya, di Pilpres 2024 ini kan hanya soal keikhlasan seorang Prabowo gitu ya. Prabowo mungkin akan sujud syukur lagi gitu ya, mungkin akan minta pemilu diulang lagi karena kalah lagi. Ya cuma itu, tapi pada akhirnya saya tahu Prabowo sudah berpengalaman untuk kalah, sehingga ya nampaknya akan kalah lagi. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.